Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tempat peristirahatan istri Mas Ramli. Ya. Jangan lupa bagi yang nonton subscribe channel Dusun Onyong, like dan juga komen. Saat ini Mas Ramli sudah ada di samping saya. Ini adalah sebagai contoh ya, buat anak-anak muda ataupun orang-orang di sekitar kita, bagaimana perjalanan hidup, menanggung banyak beban ya, terus bahwa hidup itu harus diperjuangkan meskipun di sekeliling kita sudah meninggalkan kita. Coba bagaimana Mas perjalanan Mas Ramli sama istri, mendiang istri hingga saat ini, dari awal perjalanan kisahnya sepertinya sangat romantis banget ya. Sepertinya saya melihat di story-story di Facebook itu, sampai saat ini sekarang sudah meninggalkan Mas Ramli. Mungkin tentunya banyak kisah yang terharu ya, yang mengharukan, yang gimana gitu. Ya namanya juga pasangan. Kalau bicara masalah romantis ya pastilah, namanya suami istri. Perjalanan saya dengan istri saya berawal dari pertemanan di Facebook. Ya, untuk singkat cerita, saya setelah kenal 3 hari sih, saya langsung mendatangi ke rumahnya untuk lebih kenal kepada orang tuanya. Itu memang prinsip saya. Ketika saya kenal seseorang atau wanita yang ingin saya miliki, saya tak pernah bertele-tele cuma melalui telepon atau melalui media sosial. Saya lebih baik langsung datang ke rumahnya. Pertama, kedua, prinsip saya itu untuk memiliki seseorang, saya selalu mengikuti apa kemauan saya untuk jadi lebih baik. Ya, bukan berarti menyombongkan diri, karena banyak kejadian orang yang mau memiliki seseorang wanita hanya untuk main-main. Contohnya cuma pacaran, cuma melalui telepon, itu pun nggak pernah kenal sama orang tuanya. Berarti Mas Ramli ini adalah sosok orang yang baik, juga bertanggung jawab ya. Meskipun dulu ya perjalanan cintanya dengan istri tidaklah dari awal, tidak ada kata main-main ya. Iya. Langsung ke orang tuanya. Langsung ke orang tua. Saya langsung menemui, setelah kenal 3 hari sama almarhum istri saya langsung menemui orang tuanya. Setelah berapa tahun itu akhirnya istri terjatuh sakit ya? Itu perjalanan dari awal kenal hingga menikah sampai jatuh sakit. Sakit pertama itu pas bulan puasa di tahun ketiga. Itu sakit sekitar hampir 1 bulan, namun sembuh. Setelah di bulan Syawalnya itu sembuh. Selang berapa bulan, 8 bulan lamanya dari sembuh itu kembali sakit. Pas waktu sakitnya diawali pada malam Jumat. Waktu sakitnya tidak lama, cuma 40 hari dari jatuhnya sakit pas sampai meninggalnya. Bagaimana saat Mas Ramli itu ditinggalkan? Bagaimana perasaannya? Namanya orang sayang, terus meninggalkannya itu bukan sekedar sementara, selamanya. Gimana perasaannya Mas? Ya, kalau masalah perasaannya, terpukul iya, sedih ya iya. Namanya juga suami ditinggal istri untuk selamanya. Tapi mau gimana lagi, yang namanya kematian itu kan sudah takdir Tuhan yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dihindari juga. Tidak bisa dihindari. Namanya kematian, setiap orang pasti menemui ajalnya yang namanya kematian. Ada pesan terakhir nggak? Mungkin ada pesan-pesan apa
sebelum istri itu tiada, apakah ada pesan terakhir buat Mas Ramli? Pesan terakhir istri saya yang berbicara pada saya terakhir cuma masalah anak ke Fani. Dia bilang istilah Maduranya jauh-jauh dari anakan tadak sabab boleh saya kapolonga pakul kentuan. Itu pesan terakhir 4 jam sebelum meninggal. Terus sampai sekarang perasaan Mas Ramli gimana? Masih teringat ya masa-masa sama istri gitu. Sulit apa ya untuk dimakan, apakah sulit atau gimana gitu? Rasanya kalau untuk melupakan belum bisa ya, karena almarhum istri saya adalah wanita pertama yang menjalani hidup dengan saya setelah ibu saya. Apa pernah hadir dalam mimpi setelah meninggal? Semenjak kepergiannya setelah meninggal, untuk hadir ke dalam mimpi kalau tidak salah sudah 5 kali. Pertama hadir dalam mimpi itu pas malam kelima harinya meninggal. Terus yang kedua itu pas malam ke-7 harinya. Pada saat malam ke-7 harinya mendatangi melalui mimpi, cuma berpesan, bukan berpesan sih, cuma bilang gini, dok ma anaan kok kerong ke anaan terong ngapolo ngatedung ben anaan, cuma kayak gini. Saat itu saya bangun dari tidur itu bukannya cari anak, tapi ya namanya pesan ya, yang sudah kehilangan. Saya itu meneteskan air mata tanpa terasa ya, walaupun malam waktu itu. Cuma yang namanya istri yang baru meninggal kan sangat terpukul bagi saya seorang suami, apalagi saya kan harus jadi ayah sekaligus jadi ibu buat anak saya sendiri. Coba itu kan sudah disiapin bunga, ayo kita tabur bunganya di atas kuburan istri ya. Sangat aktif. Iya. Seperti ini ya teman-teman, dari sayangnya Mas Ramli sama istri, dia sekarang menanggung anak ya, sendirian ya, bekerja keras. Ini adalah sebagai contoh juga buat teman-teman kita semua ini agar selalu berusaha meskipun dalam keadaan kesendirian ya, bertahan ya, sakit sendirian gitu. Ditinggal istri biasanya ada yang memasakin, nggak ada gitu ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga sendiri, perjalanan hidup sendiri ya, walaupun dulu juga sendiri tapi kan situasinya sudah beda, kondisinya sudah beda. Sekarang sudah ada anak yang harus ditanggung, yang harus jadi beban bagi saya. Coba saat ini pesan dari Mas Ramli sama istri di alam sana gitu. Pesan. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya sebelumnya tidak tahu ya, mendengar atau tidak bagi almarhum istri saya di sana. Cuma yang saya harapkan bagi almarhum istri saya, semoga kedepannya perjalanannya di alam yang baru, di alam barzah sana, dilapangkan, diterangkan, dan dimudahkan. Saya sebagai suami masih belum bisa menjadi imam yang baik bagi istri saya, dan itu pun saya sudah menyadarinya. Selain itu, bagi istri saya, semoga kau tenang di alam sana. Terima kasih buat Mas Ramli ya. Mungkin ada motivasi juga ya buat teman-teman kita di luar sana yang bisa menjadi kemajuan buat diri mereka. Coba apa Mas Ramli? Bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Motivasi buat anak-anak. Pesan ya dari saya pribadi untuk semua mungkin yang nonton nanti di channel YouTube-nya Mas Jusun. Ya. Bagi seseorang lelaki yang sudah siap menikah, jangan hanya menginginkan hawa nafsu. Ketika kalian semua sudah ijab kabul, disitulah beban kalian, tanggung jawab kalian bagi seorang laki-laki itu menjadi dua. Satu, ketika kalian sudah ijab kabul, Anda sudah secara otomatis menanggung istri Anda. Kedua, walaupun kalian sudah menikah, tanggung jawab Anda kepada ibu Anda sendiri itu tidak putus. Itu masih tanggung jawab Anda, karena seorang lelaki itu hakikatnya mempunyai tanggungan itu. Yang pertama memang ibu, yang kedua itu istri, yang ketiga anak perempuan, yang keempat itu saudara perempuannya. Beda dengan anak-anak perempuan yang hanya punya tanggungan suami dan anaknya. Ketika belum punya anak, maka seorang perempuan itu harus murni mengikuti perintah suaminya. Tidak boleh ketika seseorang sudah menikah terus ada orang tuanya gini gitu. Kalau cuma ngasih saran, orang tua itu boleh ya ditampung, tapi kalau ikut campur dalam permasalahan keluarga itu tidak boleh, karena hakikatnya yang namanya keluarga itu murni tanggung jawab suami dan istri. Coba sekarang bicara tentang anak ya. Kemarin saya itu baca di status Mas Ramli itu, saya sempat ya namanya orang tua ya, namanya anak yang mencari orang tua sedangkan orang tua nggak ada. Saya sempat meneteskan air mata juga bahwa kemarin itu anaknya mencari ibu, nanya ibunya ya. Yang pertemuan sama anak kemarin apa istilahnya ya, ada istilah anak tiri. Dia bukan anak kandung saya, anak istri saya dari suami yang sebelumnya. Cuma dia memang sudah menganggap saya sebagai ayah. Iya. Nanya mama ya kemarin. Nanya ibunya. Sampai bilang gini, Pak, emak tade lah ya, Pak. Kok kerong kamu emak, Pak? Gini. Gimana tidak mau menetes air mata bagi seorang ayah umumnya ya. Walaupun saya pribadi itu bukan anak kandung saya, tapi sudah menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Oke, terima kasih buat Mas Ramli juga. Pesan dari saya buat Mas Ramli, tetaplah kuat dan sabar menghadapi semua cobaan ini, karena hidup itu harus dilanjutkan. Meski orang yang telah kita sayangi itu tiada, mungkin inilah jalan terbaik, atau istri Mas Ramli emang istri yang baik, maka diambil duluan sama Allah SWT. Mungkin dia disayangi. Akhirnya buat Mas Ramli juga tetaplah kuat menjalani hidup seorang ayah sekaligus ibu ya, dari anak sekaligus. Semoga
Mas Ramli diberi ketenangan selalu oleh Allah. Amin, amin. Juga menghadapi ujian semoga kuat dan sabar. Makasih buat Mas Ramli ya. Semoga sehat selalu. Amin. Mungkin di sini saja podcast Dusun Onyong ya. Terima kasih atas waktunya buat Mas Ramli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.